Halo teman-teman, kali ini DK akan melanjutkan alur anime Sakamoto Days episode 4. DK menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena DK dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Di lokasi lainnya, muncul dua member Dondenkai yang bernama Boiled dan Obiguro. Keduanya memiliki misi yang sama dengan assassin lainnya, yaitu membereskan Sakamoto Taro. Saat ini Lu Shaotang berusaha mengobati mata Shin yang terluka akibat racun Tatsu. Tatsu sendiri telah tertangkap dan menyerahkan diri. Untungnya assassin itu mudah diajak kompromi. Dia juga memberikan obat penawar racun untuk menyembuhkan Shin. Ketika diinterogasi, Tatsu mengungkapkan bahwa dia disewa oleh Dondenkai. Dondenkai sendiri adalah perusahaan yang berorientasi pada bisnis gelap dan pekerjaan berbahaya. Tatsu hanya bekerja paruh waktu pada Dondenkai, jadi dia tidak memiliki kesetiaan pada perusahaan gelap tersebut. Mendengar kisah Tatsu, Shin pun bertanya apakah Tatsu merupakan member dari asosiasi assassin. Tatsu pun menjawab kalau dia bagian dari asosiasi. Shin lantas menunjukkan kartu anggota asosiasi assassin bayaran Jepang. Asosiasi assassin adalah organisasi pengelola assassin profesional. Shin dan Sakamoto dulunya juga merupakan anggota asosiasi tersebut. Tatsu pun bertanya apakah benar Sakamoto itu dulunya anggota order. Sakamoto hanya diam, namun dari sorot matanya, Tatsu sudah mengetahui kalau Sakamoto memang mantan order. Sesaat kemudian Aoi dan Hana mendatangi Sakamoto. Melihat Tatsu yang sebelumnya berperan sebagai penjahat membuat Aoi bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya sudah dilakukan Sakamoto serta yang lainnya di tempat ini. Tentu saja Shin mencari-cari alasan agar Aoi tidak curiga. Setelah Aoi dan Hana pergi, Shin melepaskan Tatsu begitu saja. Bagaimanapun juga keluarga Sakamoto hanya ingin menikmati taman hiburan ini. Tapi sebelum itu Hana mendatangi Tatsu. Dengan polosnya Hana memberikan Tatsu selembar plester. Gadis kecil itu berpamitan sembari berterima kasih karena Tatsu sudah memberikan pertunjukan yang menarik padanya. Situasi ini membuat Tatsu terlihat tolol. Dia lantas melepaskan ikatannya dan ingin sekali lagi menaiki roller coaster. Di waktu makan siang, Shin terlihat pusing dan pikirannya kosong akibat efek samping penawar racun. Shin pun merasa lemah dan tidak bisa membaca pikiran orang lain. Dikarenakan situasi tidak menguntungkan, Lu menyarankan agar Sakamoto segera pulang. Sementara itu si Tatsu nampak cuci tangan sendirian di dalam toilet. Dia pun agak kaget setelah menyadari kalau Boiled ada di belakangnya. Obiguro juga menguncinya hingga tidak bisa bergerak. Setelah dilepaskan, Tatsu nampak bertanya mengapa dua rekan assassinnya itu berada di sini. Boiled pun menjawab bahwa dia akan menuntaskan semua misi yang belum diselesaikan oleh member Dondenkai. Meskipun tingkah polanya konyol, tapi Tatsu mengakui kemampuan Boiled dan Obiguro. Saat terjadi pertempuran Balkan 2 tahun yang lalu, rumornya mereka berdua bisa menghabisi lebih dari 100 orang. Hal inilah yang membuat keduanya dijuluki sebagai duo paling brutal Dondenkai. Kembali pada Sakamoto dan keluarganya. Setelah berbasa-basi, semuanya pun melanjutkan kegiatan bermain.
Meskipun demikian, Shin dan Lu terlihat sangat waspada, dan mereka selalu mengawasi sekitar untuk melindungi keluarga Sakamoto. Untungnya, hingga sore menjelang tidak ada satupun assassin yang kelihatan. Namun semuanya kaget karena mereka harus memasuki rumah hantu. Keluarga Sakamoto pun disambut oleh suster mengerikan. Dari semua orang, sepertinya hanya Lu Shaotang yang sangat tertekan di sini. Gadis itu pun meminum ramuan rahasia warisan keluarganya untuk meredakan gugup. Sesaat kemudian, suster itu mengantarkan semuanya menuju lokasi selanjutnya. Semuanya pun berjalan menyusuri jalanan gelap, hingga tanpa disadari Boiled dan Obiguro mengawasi mereka lewat kamera CCTV. Walau sangat menakutkan, namun keluarga Sakamoto sangat menikmati kengerian di dalam rumah hantu. Hantu dan aksesoris di dalam tempat ini begitu bagus dan seolah nyata. Selain itu, fasilitasnya terlihat hidup dan sangat mendetail. Walau Hana dan Aoi sangat menikmatinya, tapi Sakamoto meminta Shin dan Lu tetap waspada. Detik itu juga tiba-tiba muncul seorang maniak yang mencoba menikam Shin. Untungnya Shin bisa menghindar. Si maniak pun kemudian menyerang Sakamoto. Tapi dia langsung babak belur setelah menerima banyak pukulan dari lelaki gendut tersebut. Sakamoto bisa membuat istri dan anaknya kagum tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya. Sakamoto lantas memberikan sebuah kartu nama pada Shin, di mana kartu itu merupakan lisensi assassin yang dimiliki oleh pria maniak sebelumnya. Walau si maniak tadi masih pemula, tapi semuanya harus tetap waspada. Di balik ruangan CCTV, Obiguro tidak tahan ingin segera menghadapi Sakamoto. Tapi Boiled tidak memperbolehkannya, karena dia sendirilah yang akan menghabisi Sakamoto. Obiguro memang berniat menyerahkan Sakamoto pada Boiled. Wanita itu mengetahui kalau Boiled telah berteman lama dengan Sakamoto. Tapi Boiled segera menyangkalnya. Dia menegaskan bahwa Sakamoto bukanlah temannya. Adegan pun kembali di masa lalu, di mana kala itu Sakamoto dan Boiled belajar di CCC atau Japan Clear Creation. Tempat itu merupakan wadah pelatihan assassin profesional. Saat itu Boiled masih bocah 15 tahun, sementara Sakamoto lebih muda setahun darinya. Boiled mendengar kalau Sakamoto sangat kuat. Sakamoto juga menghajar teman-teman Boiled saat latih tanding. Hal inilah yang membuat Boiled sangat penasaran pada sosok Sakamoto. Tapi Boiled meminta Sakamoto tidak salah paham dulu, karena dia sama sekali tidak ada dendam pada Sakamoto. Pemuda itu akhirnya bisa memastikan bahwa Sakamoto adalah assassin yang tangguh. Keduanya berteman dan sering menghabiskan waktu bersama baik di kelas atau saat ada misi. Sakamoto adalah pemuda yang sangat populer di kalangan para gadis assassin. Dia sering menerima coklat dari penggemarnya. Sayangnya di hadapan Nagumo, Sakamoto menyampaikan bahwa dia tidak mengenal Boiled. Jelas saja kejadian itu membuat Boiled sangat kaget dan terpukul. Sambil menghisap rokoknya, Boiled sudah salah paham dan mengira kalau Sakamoto itu mirip dengannya. Namun kali ini dia memastikan bahwa Sakamoto bukanlah assassin tangguh seperti perkiraannya. Obiguro pun menyadari kalau Boiled memiliki dendam kesumat pada Sakamoto. Kembali pada Sakamoto, di mana dia mengalahkan banyak zombie assassin yang berusaha mencelakainya. Lu Shaotang terus minum untuk menghilangkan rasa takutnya. Di sini Shin baru menyadari kalau Lu mulai mabuk karena meminum sake. Sedetik kemudian mereka semua diserang oleh pasukan zombie yang sangat banyak. Melihat Aoi dan Hana terseret arus zombie, jelas saja membuat Sakamoto sangat khawatir. Tapi dia diserang oleh Boiled hingga merangsek dan berpindah di ruangan lain. Di sini Boiled menyapa Sakamoto, tapi Sakamoto tidak peduli dan dia tidak mengingat Boiled sama sekali. Lelaki gendut itu lantas menanyakan di mana keluarganya. Jika tidak menjawab, maka Sakamoto akan memperlihatkan kengerian neraka pada Boiled. Sementara itu Shin berhasil menemukan Aoi dan Hana yang pingsan di sebuah ruangan. Ketika Obiguro datang menyapa, detik itu juga Lu melesatkan tendangannya pada wanita itu. Sambil tertawa dan terkekeh,
Lu akan memperlihatkan teknik tinju mabuk yang telah diwariskan keluarganya selama bertahun-tahun. Obiguro jelas bersemangat melihat kekuatan Lu. Hebatnya, wanita itu bisa menangkis pukulan Lu dan membuat gadis tersebut tepar dalam waktu sekejap. Jika menginginkannya, Obiguro bisa saja membuat Shin dan yang lainnya tewas. Tapi wanita itu tidak mau karena hal tersebut tidak bisa memuaskan hasrat bertarungnya. Obiguro pun memerintahkan anak buahnya untuk mengikat Shin di sebuah ranjang rumah sakit. Dia berniat membuat Lu mengeluarkan seluruh kemampuannya dengan mengorbankan Shin. Setiap 10 detik Lu harus menyerang atau Shin akan tercincang. Jelas saja Shin sangat ketakutan dan meminta bantuan Lu untuk menyelamatkannya. Parahnya, Lu malah menangis karena tidak sanggup menyelamatkan Shin. Jelas saja Obiguro dan Shin benar-benar bingung melihat sikap Lu. Di sisi lain, Boiled bertekad membuat Sakamoto mengingatnya kembali. Amarah Sakamoto pun meledak karena Boiled tidak menjawab di mana keluarganya. Ketika dia melesat untuk menghajar Boiled, tanpa disangka sebuah peluru langsung meledakkannya. Peluru lainnya pun mulai menyusul ketika Sakamoto melesatkan tendangannya. Sakamoto benar-benar jadi bulan-bulanan dan tidak berkutik dalam menghadapi serangan Boiled. Lelaki gendut itu pun terkapar dan tidak berdaya. Hal ini membuat Boiled cukup sedih, apalagi dulunya Sakamoto merupakan assassin terhebat. Sakamoto pun kembali diledakkan saat dia mencoba menyerang Boiled dari belakang. Sepertinya mau berusaha menyerang bagaimanapun hasilnya nampak sia-sia saja. Boiled memiliki senjata rahasia bom bola super yang disingkat SBB. Selain itu, di tangannya terdapat dinamit roket atau RDP yang siap melesatkan bola ledakan. Dengan senjatanya itu, Boiled mengklaim bisa menghabisi Sakamoto dari jarak dan sudut pandang manapun. Adegan pun kembali lagi di masa lalu, di mana saat itu Boiled sangat bersemangat dalam mendemonstrasikan SBB dan RDP-nya. Walau Nagumo mengapresiasinya, tapi Sakamoto menganggap kalau senjata itu sangat payah dan tidak berguna. Walau hanya sekilas, Sakamoto melihat bahan-bahan utama dalam pembuatan senjata tersebut. Saat ini Sakamoto masih terus berjuang walau menerima banyak serangan. Boiled semakin kecewa karena Sakamoto jadi selemah ini. Dengan kemampuan buruk begini, Boiled sangat yakin kalau Sakamoto tidak bisa melindungi keluarganya. Boiled juga marah karena Sakamoto lamban dan tubuhnya gendut. Pada akhirnya pukulan super kuat Boiled membuat Sakamoto terhempas dengan begitu parah. Merasa di atas angin, Boiled pun mengucapkan sayonara pada Sakamoto. Namun setelahnya Boiled sangat terkejut setelah merasakan banyak tusukan mendarat di tubuhnya. Rupanya itu adalah ledakan nafsu pembantaian milik Sakamoto. Sembari berjalan menghampiri Boiled, Sakamoto menyebutkan berbagai bahan-bahan racikan dalam pembuatan bom milik Boiled. Sakamoto lantas membuang kacamatanya. Namun anehnya, tubuh Sakamoto terlihat kurus dan kali ini dia sangat serius untuk meladeni Boiled.